Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa lagi pada media daring PJOK SDMI. Di materi sebelumnya, kita sudah mengulas mengenai sejarah, aturan, teknik dasar dalam permainan bola besar maupun permainan bola kecil. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang cabang atletik. Bagaimana sejarah atletik itu, apa saja cabang-cabang atletik itu yang nantinya kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Simak video selanjutnya. Atletik merupakan olahraga yang paling tua. Atletik berasal dari bahasa Yunani athlon yang berarti kontes. Atletik pertama kali dilaksanakan pada Olimpiade tahun 776 sebelum Masehi. Meskipun sudah lama, namun Organisasi Internasional Atletik dibentuk pada tanggal 17 Juli 1912 di Stockholm, Swedia dengan nama IAAF. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau biasa disingkat dengan PASI berdiri pada tanggal 3 September 1950. Adapun cabang-cabang atletik yang diperlombakan antara lain jalan cepat, lari, lompat, lempar. Cabang lari sendiri dibagi berbagai nomor. Di nomor lari jarak pendek ada lintasan 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Di nomor lari jarak menengah ada lintasan 800 meter dan 1500 meter. Di nomor lari jarak jauh ada lintasan 5000 meter, 10.000 meter, dan 42.195 meter. Di nomor lari estafet pada lintasan 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Di nomor lari gawang pada lintasan 110 meter dan 400 meter. Di cabang lompat pun dibagi ke berbagai nomor. Ada nomor lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat gala. Sedangkan di cabang lempar ada tolak peluru, lontar martil, lempar lembing, dan lempar cakram. Lompat jauh merupakan jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, tangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Lompat jauh juga mempunyai sejarah. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno, dan pada awalnya olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit ketika melewati rintangan seperti parit, jurang, dan lain-lain. Lompat jauh pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade tahun 1896 dan telah menorehkan rekor-rekor jarak lompatan. Pada tahun 1935, Jesse Owens mencatatkan lompatan sejauh 8,13 meter sebelum dipecahkan oleh Bob Beamon pada tahun 1968 dan dipecahkan kembali oleh Mike Powell pada tahun 1991
dengan rekor lompatan 8,95 meter. Sarana dan prasarana lompat jauh. Lapangan lompat jauh berukuran panjang 9 meter, lebar 2,75 meter, dengan jarak awalan atau lintasan awalan sejauh 30-40 meter, lebar lintasan awalan 1,22 meter. Papan lompatan atau balok lompatan berukuran panjang 1,22 meter, lebar 20 cm, ketebalan papan 10 cm. Jarak papan lompatan ke bak pasir sejauh 1 meter. Selain itu, peralatan yang digunakan pada perlombaan lompat jauh adalah pita pengukur dan bendera isyarat. Seperti perlombaan atletik lainnya, lompat jauh juga mempunyai peraturan-peraturan yang diterapkan dalam perlombaan. Antara lain, bila peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 3 kali. Lompatan diambil yang terjauh. Jika peserta hanya 8 orang atau kurang, maka setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 6 kali. Melompat dilakukan secara bergiliran. Hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh bak pasir. Ketiga, waktu yang diberikan adalah 1,5 atau 1,5 menit kepada setiap peserta dalam melakukan lompatan. Jadi peserta diberi batas waktu dari awalan sampai melompat sampai mendarat itu adalah 1,5 menit atau 1,5 menit. Yang terakhir, yang keempat, lompatan yang dianggap paling baik adalah hasil yang bakal dicatat supaya bisa dilakukan penentuan pemenangnya. Seumpama tadi 3 kali kesempatan melompat, maka diambil yang paling baik. Seumpama yang pertama jaraknya jauh, kemudian yang kedua jarak lebih dekat, maka yang diambil adalah yang pertama. Ketentuan diskualifikasi atau peserta lompat jauh dinyatakan gugur adalah peserta belum melompat juga setelah dipanggil 3 menit. Nah, jadi waktu perlombaan nanti akan dipanggil namanya. Jika peserta tidak datang setelah dipanggil 3 menit, maka akan dinyatakan gugur atau didiskualifikasi. Yang kedua, tumpuan memakai 2 kaki. Nah, saat melompat harusnya memakai 1 kaki, tidak boleh memakai 2 kaki. Yang ketiga, pendaratan dilakukan di luar bak lompat. Di waktu mendarat tidak di dalam bak pasir tetapi di luar bak pasir, mungkin di samping atau di belakang bak pasir. Yang keempat, proses menolak dilakukan dari luar ujung balok tumpuan, sebelum atau juga setelah garis perpanjangan garis tumpuan. Jadi waktu menolak itu melewati papan, berarti nanti peserta dinyatakan diskualifikasi, tidak pas pada papannya itu. Yang kelima, peserta dengan bagian tubuh manapun menyentuh tanah yang ada di belakang garis batas tumpuan, entah itu saat ancang-ancang atau hendak melakukan lompatan maupun saat lari kencang tanpa adanya tolakan. Sudah jelas, peserta tidak melakukan lompatan pada papan, nah, hanya berlari, berarti nanti akan dinyatakan diskualifikasi. Yang keenam, peserta melakukan pendaratan dengan melakukan gerakan semacam salto. Nah, waktu mendarat, peserta memakai gaya seperti salto atau mungkin gaya-gaya yang tidak ada dalam lompat jauh, teknik dasar lompat jauh, maka akan dinyatakan diskualifikasi. Yang terakhir, ketika sudah melakukan lompatan secara sempurna, pelompat berjalan kembali melewati bak lompat. Nah, ini paling penting. Jika selesai melompat, tidak boleh berjalan kembali ke arah waktu kita berlari, itu tidak boleh. Harus keluar melalui
samping ataupun depan bak lompat. Jadi tidak boleh berjalan kembali pada waktu kita berlari, itu tidak boleh, maka akan didiskualifikasi. Oke anak-anak, sekian pembahasan mengenai sejarah dan aturan-aturan dalam perlombaan lompat jauh. Tentunya sebagai peserta kita harus mematuhi beberapa aturan-aturan yang diterapkan dalam perlombaan lompat jauh supaya kita dapat melaksanakan perlombaan dengan lancar dan mencapai prestasi. Nantikan video teknik dasar lompat jauh di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.